Tanah memiliki arti dan peran penting bagi kehidupan manusia. Secara kapital budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Tanah mengandung makna yang sakral karena pada akhirnya setiap orang akan kembali ke tanah. Sebagai negara yang bersistem agraris, tanah merupakan lahan penghidupan yang layak dan kompleks bagi tiap-tiap orang untuk mencapai kemakmuran di berbagai bidang, yang mana tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu bangsa dan manfaatnya harus dapat diusahakan dengan sebaik-baiknya. Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah. Adapun perspektif tanah dari berbagai suku di Indonesia itu sebagai berikut. Suku Batak. Setiap masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terkait fungsi tanah. Tanah bagi masyarakat Batak Toba selain memiliki fungsi ekonomi, tanah juga memiliki fungsi budaya, religius, dan politik. Bagi masyarakat Batak Toba, falsafah hidup dikenal dengan istilah 3H, yakni Hamoraon, Hasangapon, dan Hagabeon. Alasannya dengan memiliki tanah yang luas, maka seseorang dapat dikatakan mora atau kaya. Dengan memiliki tanah yang luas, maka seseorang individu akan dianggap memiliki kekuasaannya. Dengan Hamoraon, yakni memiliki tanah yang luas, seorang individu akan memiliki wewenang yang lebih besar daripada individu yang tidak memiliki tanah yang luas, dan secara langsung akan mampu menaikkan status di dalam komunitasnya maupun masyarakat. Pada masyarakat Batak Toba, selain sebagai lambang Hamoraon, tanah juga dianggap sebagai lambang kerajaan dan kekayaan. Pada sistem nilai Batak Toba tradisional, tanah merupakan lambing kekayaan dan kerajaan. Bagi masyarakat Batak Toba, tanah terutama tanah warisan dianggap sebagai wujud dari tubuh nenek moyang mereka yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan. Setiap marga mempunyai tanah atau daerah masing-masing sesuai dengan marga yang melekat pada diri mereka. Marga Simarmata memiliki tanah di desa Simarmata. Marga Sihotang memiliki tanah di desa Sihotang. Dan marga Tambunan memiliki tanah di desa Tambunan. Jika demikian, maka setiap marga mempunyai tanah yang menjadi simbol dari marga yang melekat pada dirinya. Tanah pada paparan ini menunjukkan kawasan suatu marga yang secara politik merupakan basis dari kelompoknya yang memungkinkan marga tersebut memiliki relasi-relasi dan melakukan kontak sosial dengan kerabat-kerabatnya. Beragamnya fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba mengakibatkan tanah dianggap sebagai benda yang sangat bernilai bagi kehidupannya. Adanya penghargaan terhadap nilai tanah membuat individu-individu dalam masyarakat Batak Toba berlomba untuk memiliki tanah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan kehormatan, serta menunjukkan kekayaan, yang secara langsung akan ikut menunjukkan status individu pemilik tanah tersebut. Berikutnya yaitu suku Jawa. Tanah bagi orang Jawa memiliki bobot spiritual. Karena itu dalam budaya Jawa, tanah disebut dengan siti. Siti bermakna yaitu yang mulia dan terhormat. Karena itu bagi orang Jawa, tanah termasuk dalam Rajapeni. Surya Sumarjan, Bapak Sosiologi Indonesia, menyatakan bagi orang Jawa, segala sesuatu yang berharga akan diberi awal dengan kata raja. Untuk benda yang berharga diberi nama Rajapeni. Raja bagi orang Jawa adalah sakti, suci, dan wakil Tuhan di bumi. Jika tanah diposisikan sebagai Rajapeni, maka tanah menjadi bermakna spiritual yang harus dijaga. Karena itu dalam konteks keseimbangan ekosistem dalam budaya Jawa, ada pepatah ibu tanah dan bapak angkasa. Tanah adalah ibu, udara adalah ayah. Ibu dan ayah harus harmoni untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun juga di sini menjadi penting untuk dipahami bahwa tanah adalah ibu. Ia yang melahirkan dan memberi kehidupan bagi anak-anaknya, yaitu segala sesuatu yang hidup di atasnya, termasuk manusia. Tanah bagi masyarakat adat Cirende. Masyarakat adat Cirende memandang tanah ini sebagai hal yang sakral dan mereka tidak dapat dipisahkan dari hutan atau leuweung. Mereka membagi tanah menjadi dua, yaitu tanah adegan yang merupakan manusia diciptakan dari tanah, dan juga tanah hamparan, yaitu hamparan semesta di ibu pertiwi atau ibu batin. Dan mereka menganggap tanah ini sebagai rumah mereka atau ibu mereka karena semua kebutuhan manusia berasal dari tanah. Dan muncullah larangan, yaitu larangan untuk memasuki hutan menggunakan alas kaki. Dan mereka menyebut hutan ini atau tanah ini sebagai ibu batin. Hubungan antara manusia dengan tanah dan hutan. Yang pertama yaitu Gustino Asih, yang berartikan Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta dengan manusia. Yang kedua yaitu alam nungasah, yang berartikan alam semesta yang telah memberikan kita sumber kehidupan bagi manusia. Yang ketiga adalah manusia nungasuh, yang berartikan manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat alam semesta untuk keberlangsungan hidup mereka. Hubungan antara manusia dengan tanah dan hutan. Yang pertama yaitu Gustino Asih, yang berartikan Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta dengan manusia. Yang kedua yaitu alam nungasah, yang berartikan alam semesta yang telah memberikan kita sumber kehidupan bagi manusia. Yang ketiga adalah manusia nungasuh, yang berartikan manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat alam semesta untuk keberlangsungan hidup mereka. Masyarakat adat Cirende sendiri memiliki konsep pembagian wilayah, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada leuweung larangan atau hutan larangan. Hutan yang tidak boleh ditebang pohonannya karena menjadi penyimpanan air untuk masyarakat adat Cirende sendiri khususnya. Yang kedua adalah leuweung tutupan atau hutan reboisasi, yaitu hutan yang pohonnya boleh dipergunakan namun harus ditanam kembali dengan pohon yang baru. Luas hutan tersebut mencapai 2 hingga 3 hektar. Yang ketiga adalah leuweung baladahan atau hutan pertanian, yaitu hutan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berkebun. Biasanya ditanami oleh jagung, kacang, tanah atau ketela, umbi-umbian, dan yang paling penting adalah singkong.